Perkenalkan, nama saya Nuning Sri Artawati. Saya dari kelompok 6, rekan saya bernama Asep Irawan dan Siti Hovifah. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang analisis dan pemilihan strategi. Uraian materi kami, yang pertama, hakikat analisis dan pilihan strategi. Yang kedua, sebuah kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Yang ketiga, aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Yang keempat, politik pemilihan strategi. Dan yang kelima, isu-isu tata kelola. Satu, hakikat analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objektif. Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan di dalam mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Proses menciptakan dan memilih strategi, seluruh partisipan dalam memberikan analisis dan pemilihan strategi harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Strategi-strategi alternatif diajukan, para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat, dan harus disusun dalam bentuk tertulis. Yang kedua, kerangka analisis dan perumusan strategi dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, tahap input atau biasa disebut input stage. Berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi yang terdiri dari matrik evaluasi faktor eksternal, matrik evaluasi faktor internal, dan matrik profil kompetitif. Yang kedua, tahap pencocokan atau matching stage, berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal, meliputi matrik kekuatan, peluang, ancaman, atau biasa disebut SWOT, matrik posisi strategi dan evakuasi tindakan, matrik Boston Consulting, matrik strategi besar, dan tahap ketiga yaitu tahap keputusan atau biasa disebut decision stage, yang melibatkan satu teknik saja, yakni teknik perencanaan strategi kuantitatif. Metrik kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau biasa disebut dengan SWOT. Metrik SWOT adalah alat untuk pencocokan yang sangat penting bagi para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama, strategi SO atau kekuatan peluang, di mana memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Yang kedua, strategi WO atau kelemahan peluang, di mana memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Yang ketiga, strategi ST atau kekuatan ancaman, menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Selanjutnya, strategi WT atau kelemahan ancaman, merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah metrik SWOT. Yang pertama, membuat daftar peluang-peluang eksternal. Yang kedua, membuat daftar ancaman-ancaman eksternal. Yang ketiga, membuat daftar kekuatan-kekuatan internal. Yang keempat, membuat daftar kelemahan-kelemahan internal. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Yang keenam, mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal. Yang ketujuh, mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal. Dan yang kedelapan, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal. Matrik posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matrik SPACE menunjukkan 2 hal, 2 dimensi internal dan 2 dimensi eksternal. Dimensi internal itu kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Yang dimensi eksternal meliputi stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Metrik Boston Consulting Group atau BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Selanjutnya, matriks internal eksternal atau biasa disebut matriks IE. Matriks IE memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks IE serupa dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Itulah alasannya mengapa keduanya disebut matriks portofolio. Selanjutnya, matriks strategi besar atau grand strategi matriks. Matriks strategi besar didasarkan pada 2 dimensi evaluatif. Yang pertama,
posisi kompetitif, dan kedua, pertumbuhan pasar atau industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan dan keterbatasan GSPM. GSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti halnya alat analitis strategi yang lain. GSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Keistimewaan dari GSPM yaitu yang pertama, bahwa serangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Kemudian yang kedua, mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Mengembangkan GSPM memperkecil kemungkinan bahwa faktor-faktor utama akan terlewat atau diberi bobot secara berlebihan. Kemudian selanjutnya, keterbatasan GSPM yaitu 1. GSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang mendasar. Kemudian yang kedua, GSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi, prasyarat, dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Kemudian yang selanjutnya, aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Budaya atau kultur di sini mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, norma, dan kepribadian. Budaya adalah cara unik suatu organisasi menjalani bisnis dan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna, dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perubahan strategi dibuat. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk-produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritus, ritual, upacara, kisah, simbol, bahasa, dan pemujaan, manajer tidak jarang mampu menerapkan berbagai perubahan dengan cepat dan mudah, namun budaya yang suportif tidak ada dan tidak dikelola. Perubahan strategi bisa jadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan bisa jadi antagonistik terhadap strategi baru, sedangkan akibat dari antagonisme tersebut adalah kebingungan dan kekacauan. Budaya memberikan penjelasan untuk kesulitan yang dijumpai perusahaan ketika perusahaan berupaya mengalihkan arah strateginya sebagaimana dijelaskan oleh pernyataan berikut. Yang pertama, budaya perusahaan yang tepat tidak hanya menjadi esensi dan fondasi kebiasaan perusahaan, tetapi keberhasilan atau kegagalan reformasi perusahaan yang dibutuhkan tergantung pada kebijakan dan kemampuan manajemen untuk mengubah budaya perusahaan pada waktunya dan sejalan dengan perubahan yang dibutuhkan dalam strategi. Selanjutnya, budaya merupakan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perubahan strategi dibuat. Selanjutnya, politik pemilihan strategi. Politik pemilihan strategi. Semua organisasi itu politis kecuali dikelola. Manuver politik menghabiskan banyak waktu mensobservasikan tujuan operasional, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Kadang biasa politik dan preferensi personal melekat erat dalam keputusan pemilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi di semua organisasi. Taktik-taktik yang sering digunakan para politikus. Yang pertama, equal-finalitas. Seringkali dimungkinkan untuk mencapai hasil yang serupa dengan menggunakan berbagai cara atau jalan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, memuaskan. Mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang bisa diterima.
jauh lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak bisa diterima. Selanjutnya, generalisasi, mengubah fokus dari isu-isu yang spesifik ke yang lebih umum bisa mengingatkan pemilihan penyusunan strategi untuk memenangkan komitmen organisasi. Selanjutnya, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi dengan membawa suatu isu ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak kepentingan jangka pendek dapat ditunda guna memfokuskan energi dan pada kepentingan jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting. Keputusan strategi dan kebijakan dengan konsekuensi negatif bagi para manajer tingkat menengah akan mendorong perilaku intervensi dari mereka. Jika para manajer tingkat menengah tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan posisi mereka dalam keputusan-keputusan semacam itu dalam forum politik yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Sita Viva. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu-isu tata kelola. Isu-isu tata kelola menurut Kamus Webster, direktur adalah seseorang yang diberi kepercayaan yang memberi pengarahan bagi keseluruhan tata kelola perusahaan. Dewan direksi atau dewan direktur atau board of director adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik suatu perusahaan untuk mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Tindakan pengawasan dan pengarahan ini disebut tata kelola governance. Berikutnya di sini ada tugas dan tanggung jawab dewan direksi. Pengendalian dan pengawasan atas manajemen terdiri dari satu, memilih direktur eksekutif atau chief executive office atau CEO. Yang kedua, mengesankan tim CEO. Dan yang ketiga, menyediakan forum bagi CEO. Nah, yang keempat, memastikan kompetensi manajerial. Yang kelima, mengevaluasi kinerja manajemen. Yang keenam, meningkatkan tingkat gaji manajemen termasuk tunjangan karyawan. Yang ketujuh, menjamin integrasi manajerial melalui audit yang terus-menerus. Yang ke-8, mendiagramkan alur perusahaan. Dan yang terakhir, 9, itu menyusun merevisi kebijakan yang akan kebijakan dan praktik pemburuan. Yang keempat, memperbaiki iklim konsumen. Dan yang kelima, menjaga hubungan komunitas di tingkat tertinggi. Dan yang keenam, memanfaatkan pengaruh pada pemerintah, asosiasi profesional, dan koneksi di bidang pendidikan. Yang terakhir, menjaga citra publik yang baik. Selanjutnya di sini ada penghargaan terhadap hak-hak pemegang saham, terdiri dari 7. Yang pertama, mempertahankan ekuitas pemegang saham. Dan yang kedua, menstimulasi pertumbuhan perusahaan sehingga perusahaan akan bertahan dan berkembang. Yang ketiga,
berjuang melawan dilusi ekuitas. Dan yang keempat, memastikan perwakilan pemegang saham yang adil. Yang kelima, memberikan informasi kepada pemegang saham melalui surat laporan dan rapat. Yang keenam, membagikan dividen secara memadai. Dan yang ketujuh, menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Ini ada prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut. Di sini ada 14 prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama itu ada tidak lebih dari 2 anggota dewan direksi merupakan eksekutif saat ini atau mantan eksekutif perusahaan. Yang kedua, tidak ada direktur yang mengadakan bisnis dengan perusahaan atau menerima pembayaran, konsultasi atau legal dari perusahaan. Dan yang ketiga, komisi audit, komisi kompensasi, dan komisi nominasi hanya terdiri atas menerima pembayaran di crowds. Yang keempat, setiap direktur memiliki saham ekuitas yang besar dalam perusahaan di luar opsi saham. Yang kelima, paling tidak seorang direktur luar itu memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis inti perusahaan dan paling tidak salah satunya pernah menjadi CEO perusahaan yang setara ukurannya. Yang keenam, direktur yang bekerja punya waktu boleh menduduki paling banyak 4 kursi direksi dan mereka yang telah pensiun menduduki paling banyak 7 kursi direksi. Yang kedelapan, dewan bertemu secara teratur tanpa kehadiran manajemen dan mengevaluasi kinerja mereka setiap tahun. Yang kesembilan, komisi audit bertemu setidaknya 4 kali dalam setahun. Yang ke-10, dewan direksi harus hemat dalam mengkaji eksekutif, tekun dalam menjalankan tugas pengawasan suksesi CEO, dan bertanggung jawab bertindak ketika persoalan muncul. Yang ke-11, CEO tidak merangkap menjadi ketua dewan direksi. Yang ke-12, para pemegang saham memiliki kekuasaan yang besar dan informasi untuk memiliki serta mengganti anggota dewan direksi. Yang 13, opsi saham dipandang sebagai beban perusahaan. Yang terakhir, tidak ada jabatan direktur lengkap atau di mana seseorang direktur atau CEO duduk di dewan direksi lainnya.